Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Seorang pemuda di Jombang, Jawa Timur ini tega memperkosa adik kandungnya sendiri. Kembali kasus insest ya. Ya, jadi aksi bejat ini berlangsung selama 6 tahun sebelum akhirnya pelaku diringkus oleh aparat kepolisian. Perbuatan biadab pelaku warga Kecamatan Mojo Agung ini dilakukan terhadap adik kandungnya sendiri yang berusia 19 tahun. Ironinya aksi ini berlangsung sejak korban berusia 12 tahun atau duduk di kelas 5 SD sampai dengan lulus SMA di tahun 2024 lalu. Aksinya terbongkar saat keduanya terlibat cekcok terkait masalah ekonomi dan kasusnya dilaporkan ke Polsek Mojo Agung. Modus awal pelaku adalah membujuk korban dengan mempertontonkan video porno dan mengancam korban agar mau menuruti nafsu bejatnya. Kini AA ditangkap dan ditahan di rutan Polres Jombang, terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Lalu seperti apa perkembangan kasusnya? Bergabung bersama kami AKP Margono Suhendra, Kasat Reskrim Polres Jombang. Pak Kasat, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Reza. Sejauh ini perkembangan kasusnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Jadi kami dari Reskrim Polres Jombang sampai saat ini memang proses penyidikan masih tetap berjalan dan tersangka sudah kami tahan karena memang dari laporan sudah lebih dari 5 tahun sehingga pelaku ini kami tahan. Ya, Pak Kasat, ini sudah berlangsung selama 6 tahun. Bagaimana sebenarnya kondisi dari keluarga ini? Apakah mereka tinggal bersama dan dengan orang tuanya? Makasih Mbak. Jadi awalnya memang korban dan pelaku ini tinggal bersama. Tetapi pada tahun 2020 ini pelaku meninggalkan rumah karena sudah nikah siri. Tetapi pada saat itu pun pelaku masih melakukan penipuan kepada adiknya hingga tahun 2024. Nah, memang kronologi awal ini kita temukan pada saat korban Baik, Pak Kasat, kalau misalnya kita bicara mengenai kondisi korban begitu, bagaimana kondisi psikologis dari korban? Apakah memang mengalami trauma dan kondisinya seperti apa saat ini? Korban ini mengalami trauma, yang mana setiap ancaman dari pelaku ini selalu diingat, dan bahkan setiap melakukan persetubuhan terhadap adiknya ini selalu ada ancaman, tetapi di ujung dengan iming-iming, sehingga memang pelaku terpaksa. Saya ulangi, korban itu terpaksa melakukan hal tersebut. Ya, Pak Kasat, ini kan berlangsung cukup lama, 6 tahun. Apakah selama melakukan hubungan insest ini, korban ini pernah hamil atau memiliki anak? Dari hasil pemeriksaan kesehatan, sampai saat ini tidak mengalami kehamilan ya, karena memang dari pelaku sendiri ketika melakukan hubungan itu dia tidak sempat berhubungan hingga selesai, tapi hanya ingin melampiaskan hasrat kepada adiknya sendiri. Baik. Kalau ancaman yang diberikan terhadap korban saat itu apa, Pak? Hingga ini bisa bertahan selama 6 tahun? Ancamannya itu setiap melakukan persetubuhan terhadap adiknya, itu selalu mengancam agar tidak diceritakan ke siapapun. Selain itu, korban ini diiming-imingi uang jajan dan juga pemberian handphone, sehingga memang korban pada dasarnya awal itu sudah menolak, tetapi karena ancaman tersebut, korban saat itu masih berumur 12 tahun, sehingga mengalami rasa ketakutan. Pak Kasat, ini kan terbongkar karena informasinya korban dan pelaku ini cekcok masalah ekonomi. Masalah apa itu, Pak? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa awalnya itu korban bersama ibu kandungnya pergi ke kos pelaku itu untuk meminta motor yang akan digunakan. Tetapi pada saat motor itu diminta, terjadilah cekcok
dan juga sempat melakukan pemukulan. Sehingga korban ini saat itu juga melaporkan ke Polsek Mojo Agung. Setelah diinterogasi, akhirnya korban menceritakan semua kejadian, mulai dari tahun 2018 hingga terakhir 2024. Nah, karena di situ ada tempusnya itu terjadi pada saat korban ini masih anak-anak, sehingga unit PPA langsung mengambil tindakan untuk dilakukan penyidikan dan visum. Nah, dari hasil visum sendiri memang terbukti dari pernyataan dokter yang disampaikan bahwa adanya sobekan yang terjadi. Oke, bukti apa saja yang sejauh ini sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian, Pak? Jadi kita mengamankan pakaian-pakaian yang pada saat itu diingat oleh korban pada saat melakukan persetubuhan. Jadi pakaian-pakaian yang pada saat itu digunakan kami amankan, kami juga melakukan visum, dan visum itu menjadi alat bukti buat kami untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, apakah selama ini memang tidak ada kecurigaan sama sekali dari orang tua, dalam hal ini ibu korban dan juga pelaku? Jadi untuk kecurigaan sendiri tidak ada, karena memang ancaman itulah yang membuat korban ini takut menceritakan. Nah, sehingga pada saat korban itu melaporkan ke Mojo Agung pun, dia melaporkan terkait pemukulan. Tetapi ketika diinterogasi oleh pihak kepolisian, akhirnya dia menceritakan langsung. Jadi ibunya sendiri itu tidak tahu, terus istri dari pelaku juga tidak tahu, karena pada saat melakukan persetubuhan di rumah langsung, itu terjadi pada saat ibunya keluar rumah ataupun istrinya tidak ada di rumah. Sehingga memang kejadian tersebut itu terjadi ketika memang korban dan pelaku hanya ada di rumah berdua. Baik, setelah mengetahui ini, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga sendiri, Pak? Pada dasarnya pihak keluarga tetap melakukan proses hukum, mengingat memang terjadi gangguan mental, terus pengaruh psikologi terhadap korban, yang mana sudah tertekan selama 6 tahun, sehingga memang dari pihak korban sendiri juga melakukan laporan kepada pihak kepolisian dan ingin menindaklanjuti secara hukum yang berlaku. Baik. Ancaman hukumannya berapa tahun, Pak? Jadi untuk pelaku kami terapkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana pelaku ini dapat dijera dengan hukuman 5 tahun penjara minimal dan maksimalnya 15 tahun. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim AKP Margono Terima kasih, Suhendra atas waktunya di Reza Apa dan Kabar Mbak Indonesia Fana. Pagi.